Coba ya. Ya, silakan kok. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di sini, kalau cakwe Medan, dia dalamnya kopong. Dia dalamnya kopong. Oke, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kita berkumpul di sini dalam acara bisnis visit dan bedah bisnis Cakwe Mary. Dan sebelum kita mulai, kita izinkan Pak Berfik sebagai ketua dari BIK untuk bisa memberikan 1-2 patah kata. Selamat sore teman-teman, terima kasih udah datang ke acara perdana kita ya di Bisnis Visit dan Bedah Bisnis yang kita akan lakukan rutin untuk kedepannya ya gitu ya. Senang sekali hari ini banyak dihadiri juga oleh teman-teman alumni kita dan juga disupport oleh tim Aro yang sangat luar biasa ya. Jadi BIK ini juga mengundang teman-teman untuk ikut berkontribusi dan juga untuk menyalurkan peminatan-peminatan atau jiwa entrepreneurship dan juga yang mau menjadi entrepreneurship ya, yang mau menjadi entrepreneur, kami membuka kesempatan dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman juga bisa turut bergabung. Sekian sambutan dari saya. Kita langsung ke acara utamanya yang akan dimoderasi oleh Pak Budi dan pemilik owner langsung dari Cakwe Mary. Thank you. Oke. Thank you Mary. Kita diundang ke sini untuk bisnis visit dan boleh bedah bisnis tentang Cakwe Mary. Thank you juga atas tadi kedatangannya. Udah ngicipin cakwenya, enak bener loh. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya cakwe ini udah berapa lama ini? Udah berapa cabang? Cabang sampai sekarang ada 3 kok. Ada di Pluit di sini, pusatnya lah ya. Terus ada di Petojo dan ada di Musi Cideng. Oh, Cideng. Ya. Wah, dekat tempat saya tuh. Iya, kan dirimu udah pernah ya dulu beli? Belum pernah. Oh, belum ya. Baru kali ini ya. Dan memang enak sih. Harus bilang enak. Ya. Nah, ini cakwe ini waktu kemarin pandemi kemarin gimana? Ini kan kita baru pertemuan pertama nih. Ya. Pandemi kemarin gimana? Pandemi kemarin sih cukup berat. Jadi ada buka 3 cabang lagi di pertengahan pandemi. Tapi kita tutup karena pandemi, ntar baru buka lagi mungkin. Gitu. Oh, jadi waktu pandemi kemarin kan bulan Maret ya, tahun 2020 ya mulai. 2020. Itu sempat ada cabang yang ditutup juga. Ya, jadi pas Maret 2020 itu kita memulangkan sebagian karyawan, lalu sekitar akhir 2020 kita buka 3 cabang sampai awal 2021. Masing-masing cabang sekitar 4 bulan begitu, lalu kita tutup lagi karena merebak lagi kan. Oh, jadi pada saat di tengah pandemi juga sempat buka. Buka yang baru, Bi? Buka yang baru. Wow. 3 cabang lagi, Muara Karang, Mangga Besar, dan Jelambar. Sebenarnya sih kalau nanti mau buka lagi, sekarang udah nggak terlalu tinggi kan ya angka COVID-nya. Saya rasa bisa lebih bagus lagi. Cuman sekarang pikir tarik nafas dulu lah, breath dulu. Nah, kenapa waktu di tengah pandemi kok bisa buka malah? Karena kebetulan waktu itu kan pas pandemi banyak tempat kosong, banyak yang sewain murah-murah. Oh, jadi ketika pandemi, Sis Mary malah ngelihat bahwa ada peluang di situ ya, malah buka tempat baru malah. Benar. Jadi waktu yang di Mangga Besar sih sebenarnya penjualannya nggak rugi, bagus lah, udah cukup bagus. Hanya saja owner tempat itu mau mengubah konsep rumah makan tersebut menjadi cloud kitchen. Oh. Jadinya kita tidak bisa perpanjang lagi di situ. Jadi tetap ada challenge tersendiri dari proses itu semua ya. Ya. Cuma hebat ya bisa tetap buka sesuatu yang baru walaupun di tengah pandemi ya. Ya bisa, karena sebenarnya cakwe Bantal ini nggak terlalu rumit kok sebenarnya. Dan saya tadi coba memang benar-benar enak sih. Thank you. Rasanya itu apa ya? Renyahnya itu pas dan tidak terlalu banyak minyak.
Ya, karena kita juga gorengnya pakai minyak yang bagus ya. Jadi bukan yang biasa, bukan yang curah atau jelantah gitu. Oke. Nah, udah berapa tahun sih sebenarnya cakwe ini? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. Ya, Kenapa bisa cakwe? Kenapa bukan bakso ataupun pizza atau yang lain gitu? ya karena di sini marketnya memang lebih cocok ke cakwe karena kan pusatnya pertama kali di sini kok. Karena di sini kan banyak makanan khas Medan. Nah, cakwe itu kan lebih khas Medan. Oh, cakwe memang makanan khas Medan? Iya, lebih khas Medan walaupun Mungkin banyak. sekarang udah banyak ada kayak orang Kalimantan bisa bikin segala macem. Cuma memang masih yang jadi kiblat kalau di Indonesia itu masih lebih ke arah yang versi Medan. Oh, cakwe versi Medan. Apa Ya. yang membedakan cakwe versi Medan dengan cakwe yang lain? Kalau yang sejauh saya tahu, kalau yang versi lain, dia dalamnya tidak kopong, dia dalamnya seperti kue bantal justru. Karena dia tidak bisa bikin cakwe yang dalamnya kopong, dia jadi teksturnya hampir mirip-mirip dengan kue bantal justru. Oh, jadi kalau cakwe Medan isinya lebih kopong. Ya, jadi dalamnya kopong, jadi garing, dalamnya berserat-seratnya bisa kelihatan. ada teksturnya Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang cakwe itu kalau yang saya tahu nih biasanya kan buat makan sama bubur. Kalau Ya. sekarang ini kan banyak orang Atau bubur, bakut teh. biasanya dikasih cakwe atau bakut teh dikasih cakwe. Nah, ini kan cakwe ini diberikan, disajikan dalam bentuk fresh hanya cakwe. Kenapa kok bisa begitu? Gimana maksudnya kok? Ya. Jadi kan cakwe biasa kan kita pakai nih buat bubur, makan bubur, camilan bersama dicampur dengan bubur ya. Atau kalau enggak dipakai biasa buat Bakut teh. bakut teh gitu kan. Nah, ini kan cakwe hanya cakwe nih. Ya, Memang ada orang yang memang mau makan cakwenya aja ya. ada juga. Ada Jadi juga. punya penggemarnya tersendiri. Benar, karena kan di sini kita nggak ada yang jual bakut teh, tapi cakwe di sini bagus karena seberang juga ada bubur, tapi kebanyakan orang beli memang stand alone begitu aja. Jadi beli hanya ya udah cakwenya. Ya, digadoin begitu aja, ya. Cakwe dan Menarik. kue bantal. Jadi biasa cakwe yang cuma buat bubur buat atau bakut teh ini pelengkap. benar-benar dimakan sebagai cakwenya ya. Ya, benar. Ya, tapi memang karena rasanya juga oke sih. Thank you. Ya. Nah, kemudian kalau kita bilang dari dulu 17 tahun yang lalu bisa mulai cakwe ini gimana ceritanya? Awal mulanya. Awal mulanya lebih ke ini usaha orang tua sih. Usaha orang tua, lalu saya lebih kembangkan lagi dengan cabang-cabang sampai sekarang gitu. Oh, jadi dulunya hanya satu ini aja. Yes. Awal mulanya. Ya. Kemudian dikembangkan jadi menjadi beberapa cabang. Ya. Oke. Nah, terus di dalam membuat cabang-cabang tersebut, challenge apa sih yang ditemukan? Challenge-nya banyak, Ko Budi. Jadi kalau yang di Petojo kan kita mulai tahun 2012. Jadi sekarang udah 10 tahun nih di Petojo. Kalau yang di cabang musik kita sudah 7 tahun di sana kira-kira. Jadi kalau kita lihat tren zaman sekarang adalah banyak orang bilang mau coba kuliner ini, coba kuliner itu, tapi mereka harus lihat yang basicnya bagus. Karena membuka suatu usaha itu gampang, mempertahankan dan membuka cabang dan mempertahankan cabang-cabang tersebut lebih susah. Seperti itu. Jadi Ya, kenapa bisa bertahan jadi? ya, jadi challenge-nya menjawab yang pertanyaan Ko Budi yang awal tadi. Challenge-nya pas di awal pasar Petojo itu kita kan buka kan di pinggir jalan ya. Ibaratnya di pinggir jalan di area pasar tersebut. Dan karena di pasar itu persaingannya sangat ketat, seperti gontok-gontokan udah kayak hukum rimba gitu. Jadi pas kita hari pertama buka itu udah sangat rame. Kita diusir sana sini. Besoknya pindah Karena rame. bukan juga kali ya. Pertama karena rame, kedua karena
mereka tiba-tiba tidak bisa menerima kehadiran pedagang baru seperti itu. Jadi di situ ada sistem preman pasarnya juga segala macem gitu kan ya. Nah jadi hari ini dagang di sini, besok dagangnya di tempat lain, besoknya lagi dagangnya di tempat lain, itu sampai kita pusing selama seminggu apa 2 minggu seperti itu akhirnya. Tapi setelah kita bisa bereskan, ya hopefully sampai sekarang aman-aman aja, tapi tetap kendala-kendala sih tetap ada, hanya saja kita bisa bereskan. Ya, itu dunia real ya. Ya. Nah, di dalam selama bertahun-tahun membuka Cakwe Mary ini, Ya. ada pengalaman unik gimana yang pernah ditemui? Pengalaman unik sih udah pasti banyak ya. Kalau yang terutama kalau yang di cabang Petojo ya, karena itu kan saya terjun sendiri, saya jaga di situ sekitar 5 tahun 6 tahun ya kan. Kalau sekarang sih udah lebih kasih ke karyawan pegang ya, tapi tetap dikontrol. Ya itu banyak sekali. Kalau misalnya di awal tahun 2012 sampai 2017 itu, setiap kali kalau di Cakwe Mary yang di Pasar Petojo, hari Sabtu Minggu itu yang ngantri bisa sekitar 10 meter antriannya. 10 meter? Yes, antriannya 10 meter, dan saya dan karyawan-karyawan saya dan gerobak saya sudah tidak kelihatan karena sudah dikerubungi oleh konsumen-konsumen. Jadi yang kelihatan kumpulan manusia gitu. Yes, kumpulan manusia. Dan itu kami hanya dengan 3 orang karyawan, dengan 2 orang karyawan dan saya sendiri. Jadi kita 3 orang kita bisa menghandle sedemikian banyaknya customer, karena karyawan-karyawan saya saat itu juga mumpuni ya, sangat mumpuni. Dan seninya adalah di situ bagaimana kita sambil melayani, kita bisa sambil ngobrol, memastikan semua tidak ada yang berantem karena bilang duluan siapa seperti itu. Itu kalau tidak tertangani dengan baik akan chaos sih. Ya, karena orang akan kok didahuluin sama yang lain gitu ya. Yes, seperti itu. Itu sangat seru. Itu adalah satu pengalaman yang sangat unik. Terus juga kalau misalnya karena kita dagang di pinggir jalan, tapi ini jangan diikutin ya. Kalau ada Satpol PP, nah kita kalang kabut tuh. Ya, seperti itu. Yang orang sebut kucing-kucingan ya. Ya, sangat seru juga itu. Iya. Jadi urusan dengan tadi apa preman dengan Satpol PP. Iya. Nah, kok bisa sampai ada orang begitu banyak datang? Mereka tahu dari mana? Ya karena kan itu di pasar kok Budi. Oh, di jadi pasar. jadi memang orang banyak datang ke pasar, tapi memang selama saya berjualan cakwe di sana, akhirnya total ada 4 tukang cakwe di sana, pedagang cakwe termasuk saya. Tapi akhirnya selama era saya itu tinggal saya sendiri akhirnya. Sis Mary yang duluan di sana? Enggak, saya tidak duluan di sana. Bukan duluan Sudah sana. ada 2 duluan yang di sana. Sudah ada 2? Ya. Sudah tahu ada 2 di sana, kenapa tahu-tahu malah nambahin di sana? Nggak apa-apa, kan kita memperamai suasana. Tapi terakhirnya Tinggal 1. Mary yang Tinggal Cakwe saya. Mary yang bisa survive di situ. Yes, tinggal saya. Dan akhirnya karena kemarin itu pandemi, lalu kan saya lama tuh nggak datang kontrol ke Pasar Petojo. Ada datang tuh satu lagi, kayaknya sih ala Kalimantan atau apa. Tapi tetaplah kita market leadernya di sana. Oh, Jadi sekarang sampai di sana hari ini. 2 aja ya. Oke. Ya karena rasanya mungkin juga ya. Rasa dan pelayanan juga ya, saya tetap kontrol. Nah, ada proses marketing tertentu kah yang dilakukan atau atau benar-benar dari mulut ke mulut orang langganan yang merasa enak, merasa nyaman datang lagi? Memang kalau kita berdagang kuliner, yang pertama adalah soal rasa, yang kedua lokasi, dan yang ketiga pelayanan. Jadi kalau boleh disimpulkan 3 itu, Kak Budi. Nah kalau saya pribadi boleh dibilang saya sendiri adalah jaminan trademark di sana, karena kan namanya Cakwe Mary. Jadi saking ramenya dulu ya, kalau saya nggak ada gitu,
itu konsumen-konsumen pada sering nanyain sih. Gitu. Sampai telepon gitu? Yang nelfon sih ada juga, tapi mereka pada bilang mana encinya gitu kan ya, terus sampai nggak beli juga mana encinya, nanya juga sampai karyawan saya bilang sebenarnya ibu mau beli cakwe atau mau ngobrol sama enci saya katanya gitu karena di tempat yang Petojo itu memang saya kan orangnya suka mengobrol ya. Jadi itu semua pelanggan sambil kita ngobrol, sambil mereka beli, sambil mereka nunggu juga, sampai itu udah kayak one stop. Kalau boleh dibilang di tempat saya itu kayak one stop shopping, sampai ada yang nitipin kakek, nenek, emak, bapaknya di tempat saya. Gitu. Jadi ini bukan cuma rasa cakwenya yang enak ini, tapi sudah membuat emotional dining ini. Iya, ini sudah ada emotional bond dengan para pelanggan saya. Bahkan mereka tapi nggak bagus. Tapi sebenarnya ada nggak bagus juga kalau misalnya mereka sampai nggak mau beli kalau nggak lihat muka saya, nggak percaya sama karyawan saya gitu. Dipasang foto yang besar. Iya, maunya sih begitu. Iya, jadi misalnya ini saya titip papa ya di Cakwe Mary, ntar jemput gitu. Terus mereka juga pada titip belanjaannya semua udah ya, kayak apa-apa. Sekali titip beli 10. Iya, itu maksudnya one stop shopping. Oke. Nah, ini menarik. Setelah jadi melakukan marketing secara digital juga nggak? Enggak loh, itu sama sekali enggak. Makanya itu kalau saat itu saya bukan ya, udah nggak sempet, kita udah sibuk banget, dagang udah ramai banget, kita udah maksudnya nggak sempet videoin lagi atau apa-apa gitu. Tapi dari mereka, mungkin mereka yang mau video gitu nggak? Kayaknya nggak juga ya. Nggak ya. Mungkin yang beli apa? Kebanyakan orang muda, usia campur-campur sih semua. Ya? Jadi dari muda, mungkin anak-anak juga ada. Ada anak-anak di bawah, ada juga. Sampai ke orang yang lebih tua ya. Oke. Ini ya karena memang tadi ya rasa dan one stop shopping gitu. Yes, one stop shopping kalau di sana ya. Nah, kalau di sini saya juga terapkan hal seperti itu sih di Pluit ini. Nah, di dalam proses ini semua, pernah nggak ngalamin masa ataupun periode waktu atau kejadian apa yang membuat waktu itu sempat down? Yang aduh ini proses bisnisnya kok berat sekali. Pernah nggak ada pengalaman sampai seperti itu? Down pernah, tapi kalau sampai down banget sih enggak ya kok Budi ya. Paling yang saat kita yang buka 3 cabang lagi tambahan tapi akhirnya harus tutup lagi, tapi itu pun saya cukup legowo lah karena saya kan juga tahu saat itu kan situasi ekonomi juga lagi lesu. Terus yang cabang Petojo sih saat pandemi itu benar-benar parah. Saya demi mempertahankan, saya waktu itu lagi nggak dapat tempat justru karena tempat yang di depan kita digusur kan, jadi kita nggak dapat tempat, kita pindah-pindah, itu udah pindah-pindah setiap hari malah sering omsetnya 0 atau bahkan cuma 20.000 sehari atau kenapa sampai 50.000 sehari, pasarnya sepi kok yang pas pandemi itu. Ya karena dampak dari pandemi sendiri. Ya karena orang-orang udah nggak berani belanja ke pasar tradisional. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang keadaan sudah jauh berbeda dan jauh lebih baik. Keadaannya sekarang sudah lebih baik, tapi belum sampai seperti dulu lagi. Ya pelan-pelan udah ada peningkatan. Tapi udah mulai meningkat lah ya. Karena orang juga sudah pandemi juga udah boleh dibilang hampir berakhir ya. Iya. Oke, semoga tetap lancar. Nah, thank you. Untuk kedepannya nih, ada rencana pengembangan apa nggak? Atau mungkin ada nggak sesuatu hal? Kalau teman-teman nih misalkan mau buka Cakwe Mary, gimana nih? Boleh nggak nih? Boleh, memang kita ada sistem kemitraannya kok. Oh, ada kemitraannya. Sementara ini kan yang 3 tempat yang sudah berjalan lama ini kan masih milik sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung untuk menjadi mitra, silakan. Oh, jadi membuka kalau ada yang mau kerjasama ya? Ya. Jadi kalau yang punya tempat, mau buat bisnis apa nih, kerja apa, mungkin bisa sediakan tempat buat buka Cakwe Mary gitu. Ya? Betul, karena yang di Musi itu awalnya adalah dari pelanggan. Saya bisa buka cabang di Musi itu karena ada satu pelanggan yang di Petojo, dia bilang,
kamu rame banget, saya ada tempat di Musi, kamu buka ya di tempat saya. Dia yang ngejar-ngejar saya untuk buka. Saya bilang iya, oh nanti saya kesana kalau sempet. Saya nggak sempet kan. Terus akhirnya pas saya udah kesana lihat, oh tempatnya lumayan bagus. Akhirnya saya buka, udah berjalan 7 tahun sampai sekarang. Oke. Nah seperti itu. Menarik. Ya jadi dia sekarang kalau mau beli cakwe tinggal jalan kaki dari rumahnya. Dekat jadinya ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau membuka business opportunity dengan Cakwe Mary, silahkan nanti bisa hubungi di dalam description ya. Oke, thank you banget Mary. Thank you Pak Budi. Kita boleh datang ke sini, boleh ngicipin, nanti kita ngelihat proses pembuatannya ya. Boleh, silakan kok. Ya, bisa. Cuman intinya kalau lebih kecil dan lebih murah harganya, profitnya lebih sedikit sih. Nah, tapi memungkinkan. Cuma saya juga ada set harga minimalnya Sis Novi, karena kalau terlalu murah juga kasihan sih, cuma capek aja gitu. Mungkin orang jadi nggak percaya dengan cakwenya, ini kok murah amat gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi memang harga ini terlalu tinggi salah, Ya. terlalu rendah juga salah ya. Ya, cuma kalau market di Pluit agak beda loh Pak Budi. Kalau jual harga murah di sini mungkin nggak laku. Oke, kan Ya. dianggap kualitasnya, minyaknya, Ya. bahan bakunya. Gitu. Jadi memang tergantung lokasi juga Sis Novi. Ya. Kalau salah satu di Mitra, kayaknya tuh daya belinya nggak sebagus daerah sini gitu. Kita nggak bisa tujuannya itu pertanyaannya. Memungkinkan karena kalau harga sih sebenarnya tergantung mitra. Kita hanya menyarankan aja. Nah, kalau misalnya nanti mau dibantu survei kira-kira bisa di harga berapa masuk gitu, karena kita juga jangan set harga terlalu rendah karena produk kita kan produk premium, ibaratnya produk bagus. Kalau produk bagus dihargai rendah ntar nggak imbang. Iya. Gitu. Soalnya unik juga karena tadi kan mulai dari jam 7 pagi, sebenarnya kalau capek kayaknya orang tahunya kalau capek itu udah pas sore hari kayaknya ya. Jadi baru pas sore kayaknya mungkin kalau misalkan capek hari baru jam pagi. Ya bisa, jadi tergantung lokasi lagi. Boleh Sis Novi mau buka dari pagi sampai sore full, atau misalnya pagi sampai jam 11 siang lalu buka lagi dari jam 3 sampai jam 10 malam. Kayak ada tuh cakwe di Mangga Besar, dia 2 shift. Kalau saya kan shift long shift di sini. Ada juga yang buka hanya sore atau hanya pagi aja, itu bisa disesuaikan gitu. Nah, kalau yang saya hitung ini, nah ini kan saya udah siapin paket-paketnya. Nah kalau yang saya hitung ini adalah long shift dengan average revenue, dengan pendapatan yang average ya, nggak bilang ramai banget, nggak bilang sepi banget juga gitu. Jadi ini sangat visible karena ini harga kemitraannya masih harga yang lama, yang sebelum pandemi, tapi kita nggak naikkan harga gitu, karena kan sekarang bahan-bahan baku semuanya naik, tepung, minyak. Apalagi sekarang lagi perang ada di sana ya, perang Rusia ke Ukraina gitu. ya. Oke. Ya, nanti kalau yang mau kontak ini bisa kontak ke kontak Instagram ataupun nomor telepon yang ada di description ya. Ya, benar. Oke. Ada lagi? Gimana sih yang paling gede itu apa sih? Dia ada berapa rasa toppingnya? Di sini ada beberapa jenis ya Sis ya. Kalau cakwenya sendiri ada cakwe original yang seperti tadi. Nah, itu yang the best tuh kayaknya tuh. Ya, semua the best. Oh, semua the Iya, best semua ya? the best. Harus Tergantung semua. selera ya? Ya, tergantung selera. Jadi ada cakwe original, ada cakwe udang mayonnaise, lalu ada cakwe coklat keju, cakwe choco cheese. Ya, tadi belum keluar. Lalu ada cakwe durian. Cakwe isinya durian asli ya, daging durian asli. Durian Medan. Ya, durian asli. Lalu ada kue bantal.
Kue bantalnya ada bantal kosong, ada kosong wijen, ada isi kacang merah, ada isi ketan, lalu ada isi durian, bantal isi durian. Jadi ada 5 macam. Dan ada gandasturi, kue kacang hijau. Jadi semua banyak tuh. Nanti ada kita berapa cobain macam. ya. Ya. Yang paling the best sellernya sekarang memang masih cakwe dan bantal ya. Cakwe dan bantal. Yang originalnya. Yang original, ya. Ya, yang original gitu. Cuman best seller di sini yang wijen. Ya, bantal kosong yang wijen. Bantal durian ada, tapi karena belum terlalu banyak yang nyari, itu juga masih baru sih, masih menu baru 2 tahun ini. Gitu. Kalau bantal wijennya itu enak, dalamnya lembut, luarnya crunchy karena ada wijennya. Dan kalau cakwe saya ini, saya udah banding dengan, boleh dibilang hampir seluruh cakwe di Jakarta, dan saya juga udah sampai ke Kuala Lumpur, saya bandingin. Ya, di Kuala Lumpur juga banyak yang jual cakwe, tapi ada satu cakwe yang memang enak, saya akuin. Dan ketika saya ngobrol sama pekerja-pekerja yang mencetak cakwe itu, lucunya adalah pekerjanya dari Jawa Tengah. Oh. Dari Jawa Tengah. Justru dari Jawa Tengah loh kok. Dia ada 2 orang, 3 orang di situ, pekerjanya dari Jawa Tengah. Jangan-jangan resepnya juga dari Jawa Tengah. Mungkin juga ya. Ya seperti itu. Jadi kalau yang di Jakarta saya udah coba, yang enak ada, yang menyerupai kita juga ada, yang lebih enak juga ada, tapi memang jarang lah yang enak, yang garing, yang nggak alot itu memang jarang. Jadi ini sebagai standar minimum udah ya. Yes, gitu. Beda-beda, bro nih. Kalau di Petojo sama di Musim 4.000, di sini 7.000. Loh, bedanya jauh banget. Beda, ukurannya juga beda kok. Oh. Ukurannya beda. Ya, sebenarnya kalau strategi pricing itu ya, kalau misalnya kita baru mau buka di satu tempat baru yang belum ada pesaingnya sama sekali, terserah kita mau taruh harga berapa. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya kita sudah ada yang cakwe-cakwe duluan di sana, kita mau samain boleh, mau lebih rendah juga boleh sih. Ini udah ada produk cakwenya, yaitu cakwe original. Cakwe original, kalau biasa cara makan orang beda-beda ya. Ada yang dibelah dulu, terus baru dicelupin ke saus sambelnya. Ada juga yang maunya digunting-gunting, lalu baru celup ke saus sambelnya apa disiram langsung. Jadi beda-beda ya, tergantung selera orang. Ini unik nih. Saya cobain ya. Ya, silakan kok. Nih, apa rasanya? Nemenin dari jauh. Tadi begitu dibuka ya, rasanya tuh Ya ada bunyinya. ada bunyi krepet gitu. Aduh, ini kayaknya coba ya. Ya, silakan kok. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di sini, kalau cakwe Medan, dia dalamnya kopong. Atau mungkin cakwe ala lain, dia dalamnya lebih padat, seperti roti atau seperti kue bantal. Jadi rasanya lebih padat gitu. Ya, ini lebih kosong. Karena dia kosong itulah yang menyebabkan dia teksturnya bisa crunchy. Nah, tapi beda selera masing-masing, balik lagi ya ke konsumen. Seperti itu. Ini saya sudah suap ketiga. Oh, udah sampai ketiga, ini baru mau mulai nih. Nah, jadi kalau cakwe saya ini, walaupun nanti sudah dingin, jadi cakwe ini walaupun sudah dingin, kalian makan besok pun tidak alot, gitu. Jadi salah satu kelebihannya di sana. Jadi ini sampai besok pun nggak alot ini. Sampai besok pun nggak alot, dan kita nggak pakai bahan pengawet ya. Jadi kalau di luar ruangan hanya tahan 2 hari. Oke. Kali ini naik apa? Apa yang menyebabkan alot itu? Apakah itu ada
resep rahasianya atau itu memang ada bahan kimia dalam kadar tertentu atau seperti apa? Oh enggak, kita tidak pakai bahan kimia dalam kadar tertentu. Itu memang dari resepnya dan dari teknik ngadonnya. Ini enak sekali. Ya, terima kasih kok. Biasa Ini kalau- apalagi ya, sorry saya potong. Apalagi kalau dicocol dengan bumbu kacang enak Oh, loh. oke. Bumbu kacang. Cuma ini kalau orang di sini sih agak kurang familiar dengan bumbu kacang. Jadi dengan saus sambal gini. Saya coba cocol dengan sambal. Pas, Pas kan? pas. Dan saus sambalnya juga saya udah coba enak. Sendiri bikin, sendiri bilang enak. Apa? Rasanya, ya kalau buat saya pas. Saya bingung ngomong pasnya gimana, tapi ini pas enak. Terima kasih. Memang paduannya gitu kok. Ya bagus. Ya bagus dong. Minta di-combine. Secara dari misalkan menentukan produknya sendiri, ya, ukurannya, lebarnya, besarnya itu, dari mana Sis Mary bisa menentukan oke ini proporsi yang paling pas? Oh, itu udah ada hitungannya sih, Bro Roni. Jadi misalnya satu adonan itu kalau untuk jadi yang harga 7.000, satu adonan dipotong berapa biji. Kalau untuk harga yang berapa, satu adonan bisa dipotong berapa pieces, itu semua udah ada hitungannya. Saya hitungan berdasarkan harga jual. Yes, yes. Kalau dari produknya itu sendiri misalnya. Iya. Nah itu penentuan misalkan untuk bikin yang seperti ini, oh apakah karena lokasinya banyak orang Medan yang makanya jualannya seperti ini, atau karena belum ada yang jual cakwe, atau karena yang udah ada jual cakwe? Nah itu apa gimana? Maksudnya pas buka di mana nih? Pas buka misalkan ya di mana-mana lokasi gitu kan, seperti apa lokasi kan pasti ada pertimbangan. Oh, oke, ya. Ya kita kalau mau buka kita lihat lokasi, ada yang penunjang nggak di sana. Maksudnya ekosistemnya menunjang nggak? Kalau memang cakwe sebenarnya paling bagus jualannya di pasar sih. Karena pagi-pagi orang sekalian beli buat mereka mau sarapan bubur, mau buat camilan sore bikin bakpao teh dan segala macemnya gitu. Sejauh ini paling bagus memang masih kalau di pasar. Apa kompetitor yang tidak langsung yang untuk produk cakwe? Kompetitor tidak langsung. Tidak langsung, kalau cakwe kompetitor langsung kan pasti cakwe-cakwe yang lain. Ya, ya. Nah ini kalau orang nggak makan cakwe, ya dia bisa makan yang lain ini. Ya, banyak jenis penganan atau kue-kue lain juga termasuk kompetitor. Seperti misalnya kue-kue basah, ya kue cubit, kue pukis itu juga semuanya kompetitor tidak langsung sih. Kan pertanyaan bagi yang floor. Oh iya. Kalau saya nanya mau banyak. Soalnya ya, kalau kalian tahu ya, yang mau buka kemitraan cakwe itu sangat sedikit sekali. Karena kalau cakwe-cakwe yang memang dia udah lama berkecimpung juga di cakwe-cakwe itu, mereka nggak mau buka sistem kemitraan itu. Kalau di sini sih intinya lebih kayak beli adonan dan sistem sih. Ya, ya. Bahkan ada, tapi bahkan mereka juga nggak mau lu beli adonan gua pun gua nggak boleh gitu. Ada yang memang begitu sih, kebanyakan masih konvensional. Jadi justru sebenarnya kalau ada paket begini, kalau yang memang mau buka silakan monggo, karena kan kita buka ini bukan baru setahun 2 tahun, punya pengalamannya. Ya, bahkan waktu itu saya pernah ada ikut seminar apa, dia yang pembicaranya nggak ada dasar kuliner apa-apa, dia buka franchise tempe mendoan goreng 19 juta. Yang nggak ada track recordnya apapun sama sekali, tapi ya gitu sih.
Karena pertama pastinya karena nama pribadi. Lalu sebenarnya saya masih mencari-cari nama apa yang lebih cocok untuk cakwe saya ini, tapi kalau untuk tingkat yang lebih meluas seperti itu cuma memang belum dapat sampai sekarang terus terang. Nah jadi kalau cakwe Mary lebih personal, takutnya nggak bisa reach milestone yang jauh gitu kan ya, nggak bisa menjangkau yang pasar yang lebih modern dan segala macam, masih terus terang masih dipikirin sih sampai sekarang memang. Sesuatu yang arah viral sih belum ada yang saya rencanakan dengan sengaja ya. Karena yang kayak dulu yang Odading Mang Oleh yang sangat viral itu ya, itu bisa viral karena kan ada yang viralin gitu kan ya. Karena maksudnya saya belum berpikir bahwa saya perlu viral gitu loh, karena saya belum viral aja saya oke gitu maksudnya, bukan ngomong sombong gitu. Boleh dilihat gitu. Jadi apalagi ntar kalau viral seperti itu. Karena saya punya konsumen juga ada restoran-restoran ngambil sih dari saya. Gitu. Di restoran-restoran juga ada yang ambil. Juga yang ambil. Jadi kalau Ko Budi datang nih weekend di sini, nggak usah pakai acara food blogger itu viralin sih. Memang kita memang udah rame dari zaman dahulu kala ibaratnya gitu. Gitu. Jadi tapi kalau ada yang mau meliput ya silakan. Ya kalau ada yang mau meliput silakan gitu. Tapi memang ibaratnya saya juga tidak menutup diri. Memang mau masuk ke digital marketing itu, cuma belum sempet aja nih gitu. Ya mau. Karena mungkin saya potong, mungkin sekarang kita masih oke ya. Tapi mungkin 5 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan kita nggak tahu ya, mungkin ntar cakwenya bisa dikirim bukan pakai online lagi, pakai teleport atau apa, kan kita nggak ngerti ya, mungkin lebih modern lagi ya, kita nggak ngerti ya. Jadi kalau misalkan contohnya ada teman-teman lain yang bergerak di bidang digital marketing, bilang, Mer, sini aku bantu marketing kan gitu, oke dong ya? Bisa dibicarakan ya? Bisa, kalau misalnya budgetnya sesuai ya, boleh. Gitu. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Ya. Oke, terima kasih atas kita boleh datang ke sini, kita boleh dapat sharingnya, Mary. Makasih Ko Ko Budi. Sukses dan berkembang terus ya. Thank you, semuanya juga sukses di sini. Thank you. Ya. Terima kasih. Kita habiskan. Habisin. Oke teman-teman, kita hari ini sudah selesai dengan bedah cakwe Mary, bedah bisnis cakwe Mary, dan kita nantikan yang berikutnya pada bedah bisnis berikutnya bersama BIK. Thank you.